setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku, oh tambahlah imanku. Pernah ku merasa menginginkan segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kau di sana, kau penuhi hati ini, hingga satu masa ku tak bagian dari kasih
dạy sang ký tụ thủ phi thòng phi diệu mùn bình an, cao phi vì phi diệu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngày tàu xì yêu chuẩn phi mà ai na. Chàng xiên chết chi phi時間，平安時參加。三夫作何來，相愛上心同結樣。準備先見隔土別，坐爭來談，唔摸面燈，隔劈樣發通。好好準備心參加聚會，積極參加崇拜法通，唱歌起坐愛參加，愛好好聽討，係要奉獻個以병落先鋒，以後進教會，佛家永遠行呼求匯款，參加名落聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會，主耶穌祝福大家，阿們。Salam sejahtera bagi kita sekalian. Oleh karena kemurahan Allah, maka kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Mari kita siapkan diri dan hati kita memasuki ibadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ibadah ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita ambil waktu teduh. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian, hormat, dan pengagungan bagi Allah kita. Hormat bagi Allah. 荣耀归于圣父上帝，荣耀归圣子耶稣，荣耀归于圣灵上帝，荣耀归三一上帝，哈利路亚。 Haleluya, haleluya, 荣耀归sang Isa. Bait yang kedua bahasa Indonesia. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di
haleluya, 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 di seluruh dunia. Bait yang ketiga, Mandarin. Haleluya, song yang can mei, song can wo man di zheng wang, bu dian shi jia, bu fen zhuo ye, zai zhu mian jian lai can mei. Haleluya, 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 荣耀归三一上帝。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，荣耀归三一上帝。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，荣耀归三一上帝。Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang melayakkan kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Dan kami juga menyerahkan kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama seluruh umat percaya dari segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian di dalam bahasa Hakka. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. 弟兄姊妹請坐。 Siapakah kita sehingga kita diangkat menjadi murid-murid Kristus? Sungguh bersyukur jikalau kita dilayakkan menjadi murid-muridnya. Mari kita memuji kebaikan dan kemurahannya atas kita.
Nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. 自家唱一条诗歌，一切歌颂赞美。 一切歌颂赞美都对我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声呼唤，高举耶稣之名，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！ 赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！ Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. 一切歌颂赞美都给我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声呼唤，高举耶稣之名，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！ 赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！ 赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！ 哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Biarlah seluruh hidup kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. 愿自己完全的生命，一切可以赞美主。 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. 弟兄姊妹請坐。 Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan diuraikan oleh Bapak Pendeta Fritz Octavianus. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku. 自家從一條詩歌預備自己嘅心，主啊，我們係預備心。 Kita menyiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. 自家預備自己嘅心，聆聽上帝嘅話語。 Di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kembali dari awal, ku siapkan hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 站立起來唱。 主爱我今夜被我的心，有安静来聆听你的声言。我匍匐在主的宝座前，用我歌舞心灵来敬拜你。主啊，愿你赐加你圣灵，现在来高摩我们众圣徒。我预备心灵的你的话，来聆听圣言。主爱你的话。 主爱你的话，永不变到永远。从亘古到亘远，你的话被坚定，永远不改变。 主爱你的话，是我生活力量。我预备心灵的你的话，聆听你的声言。我预备。 我预备心聆听你的话，聆听你的声言。Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom jemaat GKJ yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini, karena kasih dan anugerah Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan atas kehidupan setiap pribadi kami. Sehingga pada saat ini, kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Bahkan diberikan kesempatan pada pagi ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus
Terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya sekedar memahami kebenaran firman-Mu, tetapi beroleh kekuatan untuk hidup di dalamnya, sehingga segala rancangan-Mu, rencana-rencana damai sejahtera-Mu, boleh jadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali pada saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan adalah membangun komunitas pemuridan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. chiều hè cả cái tao nhìn thông chủ cho cung mỗi phong ôn sinh nhật bảo lo chơi phủi thông hành luồn léo khen pha yêu thái nhìn cả si la nhìn. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema ibadah kita di dalam bulan Juli ini berbicara tentang memuridkan adalah sebuah keniscayaan. Yang artinya bahwa amanat pemuridan adalah suatu kepastian dan suatu keharusan yang harus kita kerjakan. Sebelum kita memasuk dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ada satu kisah yang luar biasa tentang seorang pemain basket yang luar biasa yang terkenal karena kelihayannya, bahkan menjadi seorang legenda di dalam satu kompetisi bola basket dunia. Dia bernama Michael Jordan. Banyak orang yang tidak tahu latar belakangnya. Orang banyak tahu tentang keberhasilannya. Padahal waktu kecil dia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Di sudut kota Brooklyn, daerah yang sangat kumuh di New York. Bapaknya bekerja hanya bisa mencukupi makan selama 1 bulan. Sehingga mereka hidup di dalam kekurangan. Dan tidak ada titik terang tentang pengharapan masa depan mereka. Tetapi ketika berumur 13 tahun, ayahnya datang kepada Michael Jordan ini dan menyerahkan satu pakaian bekas kepada dia.
Sebelum diserahkan dia bertanya kepada Michael Jordan. Kamu tahu harga pakaian bekas ini berapa? Dan Michael Jordan katakan bahwa harganya $1. Kemudian bapaknya katakan, coba kamu jual dengan harga $2. Awalnya ada keraguan dalam diri Michael Jordan. Tetapi bapaknya katakan, coba dulu, pasti kamu bisa. Akhirnya Michael Jordan pergi ke stasiun bawah tanah di kota New York itu. Selama 6 jam dia berkeliling sampai akhirnya baju bekas itu laku dengan harga $2. Dia sangat senang sekali. Dan ketika dia pulang, dia melaporkan keberhasilannya kepada bapaknya. Besoknya bapaknya memberikan pakaian bekas lagi kepada Michael Jordan. Coba kamu jual pakaian bekas ini dengan harga $20. Michael Jordan katakan, yang kemarin saja yang jual $2 aja sangat susah untuk jualnya. Tapi bapaknya katakan, kamu pasti bisa. Kemudian dia ingat bagaimana saudara misannya belajar melukis. Kemudian dia bawa pakaian itu kepada misannya itu. Dan dia minta digambarkan Donald Bebek dan juga Mickey Mouse. Kemudian setelah itu dia pergi ke sekolah swasta yang terkenal dengan orang-orang kaya yang sekolah di sana. Dia tawarkan. Sampai ada seorang pembantu rumah tangga membeli pakaiannya untuk diberikan kepada anak tuannya. Ternyata anak tuannya senang sekali dengan pakaian itu. Akhirnya Michael Jordan diberi bonus $5 lagi. Sehingga dia mendapatkan $25. Jumlah uang yang besar bagi dia. Sama dengan gaji bapaknya selama 1 bulan. Dia pulang dengan sukacita. Dia serahkan uang itu kepada bapaknya. Beberapa hari kemudian, bapaknya juga menyerahkan pakaian bekas juga. Diberikan kepada Michael Jordan. Dan disuruh menjual dengan harga $200. Dan di situ Michael Jordan tidak lagi berargumentasi. Dia ambil pakaian itu. Pas kebetulan juga di kotanya sedang ada satu promosi film Charlie Angels, di mana salah seorang pemeran artisnya yang bernama Farrah Fawcett itu sedang mempromosikan filmnya. Michael Jordan datang ke tempat itu, menerobos keamanan yang ada, dan akhirnya bisa menghampiri Farrah Fawcett. Dia serahkan pakaian bekasnya untuk ditandatangani oleh Farrah Fawcett. Kemudian setelah ditandatangani oleh Farrah Fawcett itu, dia keluar kepada kerumunan orang banyak itu. Dan dia katakan, siapa yang mau beli pakaian ini? Pakaian yang sudah ditandatangani oleh pemeran film Charlie Angels itu. Ternyata banyak orang yang mau membelinya. Sehingga pada akhirnya baju itu dilelang. Dan seorang pengusaha membeli pakaian bekas itu dengan harga $1.200.
Michael Jordan begitu kegirangan. Dia pulang penuh sukacita. Dan dia serahkan uang itu kepada bapaknya. Bapaknya bertanya kepada dia, dari 3 kasus yang engkau lakukan, ketika engkau menjual pakaian bekas itu dengan harga $2, $20, dan $200 itu, apa yang kau pelajari? Michael Jordan katakan, kalau kita pakai otak, pasti ada jalan keluar. Bapaknya katakan, pernyataanmu tidak salah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah pakaian bekas ini bisa naik nilainya di tangan seorang yang kreatif, di tangan seorang yang melihat satu kesempatan. Kita memang orang miskin, orang kulit hitam, tapi ketika engkau punya pemikiran ini, bahwa engkau bisa menaikkan nilaimu, engkau bisa meraih yang terbaik untuk masa depan. Inilah yang mengubah pola pikir daripada Michael Jordan, sehingga dia menjadi seorang legenda, pemain basket yang terkenal, memiliki kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang pemuridan, ini bukanlah perkara yang mudah. Ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi mari kita belajar juga daripada Michael Jordan ini, bahwa ada tangan Tuhan yang kreatif yang akan menolong kita. Ada tangan Tuhan yang kreatif yang akan memberkati pelayanan pemuridan kita. Oleh karena itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pelayanan pemuridan bukanlah pelayanan yang mudah. Mungkin Sinode GKJ sudah beberapa tahun mencoba untuk melakukan pemuridan, tetapi mungkin belum ada hasil yang maksimal. Tapi mari kita belajar daripada Paulus ini. Apa yang membuat Paulus bisa membangun komunitas pemuridan yang terus ada di dalam pelayanan dia. Bahkan hasilnya luar biasa. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Paulus selalu melihat kesempatan di setiap kesulitan. Di dalam ayat yang pertama daripada Kisah Para Rasul 18 ini dikatakan, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum Paulus meninggalkan Athena, dia memiliki tim pelayanan yang solid. Ada Timotius di sana, ada Silas di sana. Tetapi sebelum dia meninggalkan Athena, Timotius diutus untuk pergi ke Tesalonika. Silas diutus pergi ke Filipi. Jadi ketika
Ketika dia datang ke Korintus, tidak ada tim pelayanan yang kuat yang menyokong Paulus. Ada kesulitan yang dihadapi secara pribadi. Apalagi dia tahu kota Korintus adalah kota yang sangat besar, kota yang sangat maju, luasnya 20 kali lebih daripada Athena. Kota yang sibuk sekali. Tetapi yang terjadi persoalannya di sini adalah kota Korintus terkenal dengan amoralnya. Kota Korintus terkenal karena kota yang tidak bermoral secara seksual. Makanya kata kerjanya tu Korintia setai itu menggambarkan tentang kelakuan orang-orang Korintus yang tidak bermoral secara seksual. Makanya ketika orang-orang mengatakan bahwa seperti orang-orang Korintus, itu mau mengatakan bahwa orang-orang itu tidak bermoral secara seksual. Karena di kota Korintus sendiri berdiri kuil Dewi Aprodit, Dewi cinta Yunani, di mana di dalam kuil itu ada 1000 pelacur ritual. Sehingga ketika orang berbicara tentang gadis Korintus, berbicara tentang seorang pelacur, sehingga kalau kita melihat di dalam kitab Korintus, ada begitu banyak penyimpangan masalah seksual di sana. Karena dari pertama berdiri kota ini, memang sudah terkenal dengan moralnya yang tidak baik dengan masalah seksual. Berbeda dengan kota Athena. Walaupun penuh berhala, tetapi ada mimbar Areopagus di sana. Ada tempat di mana dia bisa menyampaikan tentang Injil Kristus Yesus. Ada kehausan orang-orang di kota Athena untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baru. Tapi ketika dia masuk Korintus, tidak ada kepedulian kepada masalah-masalah ritual. Tidak ada orang yang tertarik dengan masalah-masalah rohani. Semua orang sudah bejat di dalam masalah moral seksual. Ini ada kesulitan yang terjadi luar biasa. Tetapi di sini Paulus tetap bisa melihat kesempatan itu. Sehingga dia tetap mencari orang yang bisa dimuridkan. Makanya di dalam ayat yang kedua dikatakan, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Di tengah komunitas orang-orang Korintus yang tidak mau memikirkan masalah rohani,
Di kota ini Paulus berjumpa dengan satu keluarga Yahudi. Tapi keluarga ini juga bermasalah. Karena mereka baru diusir dari kota Roma. Mungkin selama bertahun-tahun mereka sudah membangun bisnisnya di sana. Mungkin ada kekayaan yang ditinggal di kota Roma. Mungkin ada kenyamanan yang ditinggal di kota Roma. Sehingga ketika dia masuk di kota Korintus, Priscilla dan Aquila ini baru akan memulai bisnisnya yang baru. Bahkan kalau kita perhatikan tentang keluarga ini, di dalam ayat-ayat yang lain, yang lebih ditekankan adalah Priscilla daripada Aquila. Karena Priscilla lebih menonjol. Dari sisi sosial dia lebih tinggi daripada Aquila. Dari sisi keterampilan dia lebih terampil daripada suaminya. Sehingga dia lebih dikenal daripada suaminya. Ini pun bukan keluarga yang ideal untuk dimuridkan. Tetapi Paulus tetap bisa melihat satu kesempatan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa melihat potensi keluarga ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita terjun dalam pelayanan, khususnya di dalam pemuridan, ketika kita lebih membesar-besarkan kesulitan itu, pemuridan itu tidak akan pernah berjalan. Tetapi ketika kita melihat satu kesempatan yang luar biasa, seperti yang dialami oleh Paulus ini, kondisi sulit seperti apapun, itu menjadi satu kesempatan untuk kita bisa membangun komunitas pemuridan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus memiliki cara pandang ini. Dia belajar daripada masa lalunya. Ketika dia bertobat, tidak ada murid Yesus yang mendekati dia. Tidak ada dari 12 murid Yesus yang datang untuk memuridkan dia. Mungkin karena mereka takut bahwa Paulus itu hanya pura-pura bertobat. Karena masa lalunya dia adalah penganiaya jemaat. Dia adalah penghancur gereja-gereja rumah. Dia adalah orang yang menakutkan bagi gereja. Sehingga ketika dia bertobat, 12 murid ini membatasi diri karena takut. Ada motivasi yang lain dari pertobatan Paulus ini. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia bisa mengirimkan Yusuf yang dikenal dengan nama Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Barnabas berani melihat satu potensi dalam diri Paulus. Dialah yang merangkul Paulus. Dialah yang memuridkan Paulus. Sehingga Paulus menjadi satu pribadi yang luar biasa di dalam pelayanan. Tetapi pengalaman itu juga belum cukup. Sehingga ketika akhirnya dia melakukan perjalanan misi dengan Barnabas, ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dilakukan oleh tim mereka. Ada begitu banyak jemaat-jemaat yang bisa didirikan. Sehingga dalam satu kesempatan pelayanan misi itu, ikut seorang anak muda
yang bernama Yohanes Markus. Ketika terjun dalam pelayanan itu, ternyata medannya sangat sulit sekali. Sehingga Yohanes Markus ini meninggalkan tim pelayanan ini. Dan ketika akhirnya Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia, Barnabas ketika mau melakukan perjalanan misi selanjutnya ingin tetap mengajak Yohanes Markus ini. Tapi Paulus tidak mau. Sehingga tim itu terpecah. Paulus pergi dengan Silas. Barnabas pergi dengan Yohanes Markus ini. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia bisa melihat, Paulus bisa melihat pemuridan yang dilakukan oleh Barnabas ini. Orang yang pernah meninggalkan pelayanan ini, dimuridkan secara luar biasa. Sehingga pada akhirnya Paulus katakan, pelayanan Markus sungguh aku butuhkan. Yohanes Markus ini yang pernah meninggalkan pelayanan karena kesulitan, justru dipakai Tuhan untuk menuliskan Injil Markus. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Seorang yang ingin membangun komunitas pemuridan harus memiliki cara pandang ilahi. Tidak semua orang bisa cepat bertumbuh imannya seperti kita. Tapi mungkin ada orang yang tersendat-sendat di awalnya, tetapi dia bisa melejit ke depan. Makanya Yesus berkata, yang terdahulu akan terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Ini menggambarkan bahwa dalam diri setiap orang ada kodrat ilahi yang bisa dimuridkan. Perlu kesabaran di dalamnya. Perlu melihat dengan cara pandang Allah. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, masa mudanya banyak sekali melakukan dosa. Bahkan semua dosa pernah dia lakukan. Dosa perzinahan, dosa perjudian, kemabukan. Sehingga akhirnya ini menjadi beban bagi mamahnya. Mamanya terus berdoa untuk Agustinus ini. Sampai mamahnya juga sendiri sebenarnya sudah putus asa. Sampai ada seorang seorang pendeta datang kepada dia dan menguatkan mama daripada Agustinus ini. Doa ya seorang ibu yang dialiri dengan air mata akan didengar oleh surga. Dan beberapa waktu kemudian Agustinus bertobat dan dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Pelayanan dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan konsep-konsep pelayanannya yang dibukukan itu masih dipakai oleh gereja sampai saat ini. Tetapi satu saat dia berkata, ketika dia dianggap sebagai seorang santo, seorang saleh, dia berkata, orang saleh itu punya masa lalu. Tetapi orang berdosa punya masa depan. Artinya bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, ada Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Itulah yang sedang memproses setiap orang percaya.
好潮過千日來每日先。 Kalau posisimu saat ini 如果你講未見到， sudah seperti orang yang saleh, 好像日來虔誠嘅人， jangan bangga. 因為感覺到講， Engkau punya masa lalu. 要你過去， Dan orang-orang yang saat ini 見到係現代 masih 人， bergumul tentang masalah 就 dosa. 正在對嘅罪惡檢查， Tidak perlu putus 你唔 pengharapan. 需要吹 Ada Allah yang sedang memproses engkau. 上帝正在投潮 Karena 你， engkau punya masa depan di 因為 sana. 你係將來。 Inilah yang dilakukan oleh 誒， Paulus. 使徒保羅所做， Ia melihat kesempatan di setiap 在 kesulitan. 艱難中佢看到機會。 Ketika kita ingin membangun komunitas pemuridan, 當這個等於係建造群體門徒 kita 培養， harus memiliki cara pandang seperti 這個 ini. 等於應該有咁樣嘅看法。 Kesulitan saat ini kita hadapi. 見到這個所遭遇嘅困難， Pandemi membuat kita tidak bisa bersosialisasi. 咧以前嘅病毒唔能夠使這個等於彼此溝通。 Pandemi COVID-19 ini membuat kita melakukan segala aktivitas di rumah 咧 kita. 新冠肺炎病毒卻限制這個等於發動。 Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak melakukan 但 pemuridan. 係咧咩理由使這個等於冇做咧門徒嘅培養？ Saya bersyukur 我感謝主 Majelis Sinode 啊，就係機會嘅接受， diberikan hikmat yang luar 就係 biasa 上帝本嘅特別嘅智 di 慧， tengah pandemi ini. 在咧新冠肺炎。 Bisa mengadakan SMK 1 sampai SMK 3 walaupun via Zoom. 能夠接觸，這個等於係天網，這個等於能夠把兩提一來、提二、提三位門徒培養，就上實行。 Inilah yang disebut melihat kesempatan di setiap kesulitan. 你去看到在艱難中，即刻看到呢個機會， Jangan karena ada kesulitan 因為演出呢個困難， kita akhirnya berpangku tangan. 來這個等於不做乜嘅， Jangan sampai akhirnya 因為到最後， karena kesulitan yang kita 演出 hadapi 這個所面對嘅困 kita 難， tidak melakukan 這個 apa-apa. 冇做任何事。 Kalau kita ingin 如果這個年紀， Sinode GKJ 這 ini 個等於機會， membangun komunitas 來 pemuridan, 建立呢群體門徒 kita 培養， harus memiliki perspektif 這個等 ini. 於應該有咁樣嘅看 Kita 法。 harus bisa melihat Cekatan ada kesempatan di setiap 在 kesulitan 看見在困難中有呢個機會， sehingga akan muncul 使到能夠出現， keluarga Aquila dan Priscilla Sure. yang diubahkan 何 Tuhan. 將呢阿基拉及巴基拉佢當然係出現。 Ada keluarga Aquila dan Priscilla yang dimuridkan dan akhirnya dipakai Tuhan di masa depan. 就係要何將呢阿基拉及巴基拉，上帝將來使用佢當然 Dan orang-orang itu 有嚟人， ada di sekitar kita. 就係招這個當然召會， Ada di dalam jemaat 就係 GKJ. 在這個當然教會裡面， Pandang mereka 這個當然看見佢當然， sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh 因 Kristus. 為上帝基督已經救贖了佢當然， Pribadi-pribadi 有嚟人， yang ditanamkan 就係把上帝把佢做， kuasa oleh Allah 就係上帝嘅體能中， untuk bisa 就係是能夠 menjadi alat kemuliaan. 能夠成為上帝擁有嘅器皿。 Miliki pandangan ini. 這個係有咁樣嘅看法。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 第二，親愛弟兄姊妹， kita harus menghidupi 這個當然係把佢發出來， panggilan atau amanat pemuridan 就 itu. 係兩門徒培養嘅使命。 Perhatikan di dalam ayat yang keempat. 這個當然好注意第四節。 Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. 就係每逢安息日，保羅在會堂裏談論教化猶太人及希臘人。 Perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam 親 Tuhan. 愛主內弟兄姊妹，這個當然嚟注意。 Apa yang membuat Paulus tetap bisa melihat kesempatan di setiap kesulitan itu? 係乜嘅事？保羅只人能夠看見，在呢困難中有機會。 Karena amanat pemuridan itu 因為呢培養嘅使命。 bukan hanya sekedar wacana dalam hidupnya, 單單這個當然在嘅生命嘅目標。 bukan hanya sekedar semboyan dalam 單 hidupnya, 單在嘅生命嘅求學。 tetapi dia menghidupinya. 但係佢把佢發出來， Perhatikan setiap hari Sabat 何講每日安息日， ada waktu khusus 要特別嘅日子， di dalam jadwal keseharian Paulus. 佢係在嘅表格中， Dia mau memuridkan, 叫佢去培養， dia mau mencari murid 叫佢尋找 untuk membangun komunitas pemuridan itu.
Bahkan bukan hanya kata itu yang muncul dalam ayat yang keempat. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Kata berbicara di dalam bahasa Yunaninya itu bukan hanya sekedar berbicara, tetapi kata yang dipakai adalah kata berdebat. Ketika Paulus pergi ke sinagog, dia tahu banyak pertentangan di sana. Banyak orang yang tidak percaya tentang pengajarannya. Tetapi Paulus tetap bersikukuh untuk terus memberitakan Injil kasih karunia itu. Dan kata kedua yang menarik di situ dikatakan, kata meyakinkan. Kata Yunani di situ mengarah kepada membujuk atau juga mengajak. Jadi ketika Paulus pergi ke tempat-tempat ibadah orang Yahudi, dia bukan hanya sekedar pergi. Amanat pemuridan yang diberikan kepada dia hidupi. Sehingga apapun kesempatan yang ada, dia terus mencari kesempatan untuk bisa memuridkan. Paulus juga berbicara di dalam satu ayat firman Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Dikatakan demikian. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus berkata bahwa panggilan pemuridan itu dia usahakan, dia pergumulkan dengan segala tenaga. Bahkan dikatakan sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Artinya bahwa dalam pelayanan pemuridan bukan hanya Paulus bekerja keras, tetapi juga dia mengandalkan kuasa Allah di dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pemuridan bukan lagi sebuah wacana dalam kehidupan Paulus berjuang di dalamnya. Kesulitan memang ada, tantangan memang ada, tapi semua itu tidak bisa diabaikan. Itu harus dihadapi. Dan inilah yang membuat Paulus tetap bertahan di tengah badai kehidupannya, di tengah pengkhianatan bangsanya, di tengah segala hal yang sulit dalam hidupnya. Paulus tetap berjalan dengan penuh gairah untuk melakukan panggilan pemuridan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin membangun komunitas pemuridan di gereja kita,
kita perlu sebuah gairah. 即刻當然愛照人嘅精神， Kita perlu sebuah spirit. 即刻當然愛照人嘅精神， Dan biarlah panggilan pemuridan ini menjadi gaya hidup kita. 讓即刻當然門徒配合嚟呼召，先會即刻當然作工， Bukan hanya sebuah rencana. 咩單單一種嘅計劃， Bukan hanya sebuah 咩 wacana. 單單一種嘅目標， Tapi ini benar-benar dihidupi oleh 但 kita. 係即刻當然真正把佢發出嚟， Gereja-gereja yang sudah melakukan pemuridan itu 教會經實行了，人門徒嘅配合， bukan berarti muncul dengan tiba-tiba. 咩講突然人嘅出現， Ada proses kesulitan di dalamnya. 人難中嘅過程， Tetapi mereka tidak menyerah. 但係佢當然冇妥協， Mereka terus 當 berjalan 然繼續去堅持， sampai pada akhirnya 甚至到最後， gereja mereka 佢當然係教會。 bisa membangun komunitas kita pemuridan. nan kau kian cho kun tie mun tu pian Dan biarlah nyong cika dau nyin ini yang terus mendorong kita, le ki siu lai thui thong cika dau nyin mendorong motivasi kita thui thong cika dau nyin thong untuk terus berjuang ki siu lai hi chân za apapun kesulitannya虽然cika dau nyin yu konan untuk bisa membangun cika dau nyin lai kian cho komunitas pemuridan ke itu. thui mun tu pian ai kun ti Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, negara Amerika Serikat mui kiat lai kiat ka memiliki kita nyin jung jiu satu olahraga sepak bola kita nyin jiu kita nyin chu kiu ai jun thong yang berbeda dengan sepak bola yang biasa kita pahami. chu ai kita dau nyin si song so kon ai chu kiu hai thong ai Sepak bola Amerika ini dikenal dengan sebutan Rose Bowl. kita nyin chu kiu dan chu ham bol le Rose Bowl. Jadi pertandingan itu adalah ketika satu kelompok atau satu tim menghasilkan gol dengan membawa bola itu berlari sampai ke garis paling belakang daripada lawan. Kita nya chụp kiu na, chui du có du cái đại团队，chui nát đầu cái kiu, kita nya chung kita nya chong so, jauh tahu thiết như này chong so. Tetapi ketika tim yang akan menggolkan membawa bola itu berlari sampai ke ujung garis lawan itu. Tong kita nya nát đầu cái kiu ấy siêu, chung kita nya chong so, tahu kita nya thiết như này chong so, đối高峰嘅時候， dia akan dihadang oleh pihak lawan. 就係佢小啲嘅團隊，就係攔住佢當然。 Tim lawan akan berusaha menjatuhkan dia 天嘅攔住就係盡量把佢當然 supaya tidak terjadi gol itu. 使到佢當然唔能夠把呢個球帶到佢當然場所。 Pada tahun 1929, 一球二球呢嘅時候， terjadi pertandingan Rose Bowl tingkat university. 就係體學足球嘅比賽。 Di mana dalam babak final itu 就係講阿球嘅賽嘅時候， bertemu Georgia Tech dengan California University. 就係 Georgia 體學及 California 體學同比。 Dan dalam pertandingan itu 喺呢比賽中， ada satu pemain California University 就係有一個球員 yang bernama Roy Regal. 就係嘅名係我來嚟嘅。 Ketika dia mendapatkan bola dari temannya, 就係從嘅朋友得到呢個球， dia tidak berlari ke wilayah lawannya, 佢咩就到小鐵嘅場所， tetapi justru dia berlari ke gawangnya sendiri. 就係反過來佢就佢本人嘅場所， Sehingga akhirnya teman-temannya berusaha untuk menjatuhkan dia. 甚至嘅朋友盡量把佢摔倒， Dan akhirnya salah satu temannya bisa menggagalkan dia untuk melakukan gol bunuh diri itu. 就係後來嘅其中嘅朋友能夠攔住佢，使到唔係要嚟進球。 Semenjak itu, 其中嘅時候， Roy Regal dikenal dengan sebutan Regal yang salah arah. 就係其中因為事情發生，人家就係當初嘅錯嚟嘅。 Setelah babak pertama usai, 體育場結束後， di masa istirahat itu, 當休息嘅時間， semua pemain berkumpul dengan pelatihnya, 所有嘅球員各嘅教練集中， mengevaluasi pertandingan yang baru saja berlangsung di babak pertama. 佢當然正在討論體育場剛才所結束嘅， Semua pemain California University dekat dengan pelatihnya. 所有嘅球員就係 California 大學。 靠近佢當然係教練， Hanya Roy Regal yang duduk agak menjauh di sudut sana 單單來比較距離個人， karena dia malu. 因為佢感覺到羞恥，
Kemudian akhirnya pelatih itu berkata, 後來嘅教練就講， yang tadi bermain di babak pertama, bermain lagi di babak kedua. 剛才第一場跟雙場係第二場之間雙場， Roy Rigel yang duduk di sudut sana 出來嘅坐在那邊， langsung bangkit berdiri. 佢後來突然起立起來， Dia mendatangi pelatihnya 佢來到教練嘅 dan 面前， berkata, 佢就講， tidak pelatih, 講教練啊，唔能夠， saya tidak perlu bermain 我 lagi 唔需要再比賽， karena saya sudah mempermalukan diri saya sendiri, 因為我已經把我自己羞恥了， sudah mempermalukan tim ini, 我已經把這個團隊羞恥了， bahkan saya sudah mempermalukan engkau sebagai pelatih 甚 saya. 至你當初嘅教練我已經把你羞恥了， Tetapi pelatih ini tetap berkata, 但係教練之間人講， yang tadi bermain di babak pertama, 剛才第一場雙場係， bermain lagi di babak 第 kedua. 二場就係雙場， Dan akhirnya Roy Rigel bertanya, 後來來嘅招門， apa alasannya? 你係理由係乜 Dan pelatih itu 就係 berkata, 教練人講， karena masih ada satu babak 因 lagi. 為還要下半場， Bapak Ibu Saudara terkasih dalam 嚟 Tuhan, 聽姊妹， hamba-hamba Tuhan GKJ, 就係基督徒會堂 para pengurus sinode 就係所有嘅接 yang selama ini sudah berjuang untuk membangun komunitas pemuridan. 亦都要建立群體門徒培養。 Mungkin beberapa kali kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Nan jika tanya jauh ni antai sip hai. Dan bahkan di antara kita sudah ingin menyerah saja. Nan jika tanya cijong jiunin ai tin tu na lo. Tetapi seperti pelatih ini, Chong li cak kau lihat. Yesus sedang berkata kepada kita, terus bertanding, terus bergerak, terus berjuang, karena masih ada satu babak lagi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, engkau yang sedang bergumul untuk menjadi seorang murid yang sempurna, engkau jatuh bangun terus di dalam dosa, dan engkau ingin meninggalkan imanmu. Yesus sedang berkata kepada engkau, terus menjadi muridku, terus berjuang. Dan ketika engkau bertanya mengapa, Yesus berkata, karena masih ada satu babak lagi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kita mungkin penuh dengan kegagalan, tapi kita punya Allah yang setia, Allah yang terus memberikan kesempatan-kesempatan yang baru buat setiap pribadi kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin komunitas pemuridan ada di gereja kita, lihatlah setiap kesempatan di balik setiap kesulitan, dan hidupilah panggilan pemuridan itu. Apapun resikonya, walaupun kita mungkin sering kali gagal, jangan pernah menyerah, tetap maju berjalan. Seperti pernyataan daripada ayah Michael Jordan, ada tangan Allah yang kreatif yang akan membuat nilai kita bertambah. Ketika nilai kita bertambah, potensi yang terbaik dalam diri kita akan keluar, sehingga membangun komunitas pemuridan itu menjadi sesuatu yang pasti, bukan karena kekuatan kita saja, tapi ada kekuatan Allah yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pak Jintan akan berdoa untuk firman Tuhan. Chúa chỉ cho nhẹ phụ nhân ngài tôi nhìn thằng đầu lẽ phá ni. Chúa suy dân cho ngài tôi nhìn dịch sinh chung ngài tôi nhìn trâu nhìn ăn tôi khôn nan. Yêu sĩ hậu ngài tôi nhìn cảm có đó ở biong hi. Nhưng bởi sĩ lưu chia xích phải dịch chi có dịch chi ngài tôi nhìn trâu nhìn. Chúa kinh nhật ngài tôi nhìn thằng đó. Cho khôn nan chung Chúa nhìn hành yêu bảy cho kỹ phủy cho ngài tôi nhìn này miền chân. Chúa chân dòng ngài tôi nhìn trâu cho lẽ kỹ phủy. Như sau xì bún ngài tôi nhìn này. Ngài tôi nhìn hi cho Chúa. Nhưng mà ngài tôi nhìn sim xin
主啊，你冇離開我哋人，主啊，你係跟我哋人同在，主啊，在呢困難中，讓我哋人每位弟兄姊妹能夠結下心志來堅持門徒群體嘅培訓，主啊，我哋人滿心感謝，主啊，是你本我哋人力量，主啊，隨堂我哋人禱告，一切榮耀歸本我哋人上帝，隨堂我哋人禱告，我哋禱告祈求奉耶穌基督嘅聖名禱告，阿門，阿門。Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima bersama-sama. Kiranya boleh terus mendorong kita untuk tetap setia di dalam pemuritan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Fritz Octavianus yang sudah menguraikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pokok doa yang pertama, kita ketahui bahwa banyak negara di dunia ini mengalami krisis ekonomi karena pandemi COVID-19. Mari kita doakan secara khusus untuk pemerintah Indonesia agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana sehingga mampu menangani dan melewati krisis ekonomi yang ada saat ini. Yêu họ tôi kết cả dân bùi lia sim con pui giá mẹ oi miền tây kinh tế vấn đề chỉ các phiệt phết bùi dân ní kết cả họ dân ní chính phủ tỏ co nhân song tây bún chỉ cái dân ní chính phủ yêu thông minh trí慧họ dân nên cầu处理一切的事情透過lia艰難的事情nhân song tây祝福dân ní kết cả. Mari kita buka suara, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, sungguh bersyukur saat ini kami memiliki kesempatan untuk kembali mendoakan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Engkau tahu bahwa banyak negara mengalami krisis ekonomi. Secara khusus Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh terus menolong pemerintah, berikan hikmat bijaksana untuk dapat menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pandemi COVID-19 ini. Sehingga melalui pemerintah yang ada, Tuhan campur tangan untuk boleh terus membawa bangsa ini keluar dari krisis yang ada karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong pemerintah kami, dan kami percaya ketika kuasa Tuhan bekerja di dalamnya, maka Tuhan akan senantiasa menolong dan mengubahkan keadaan negara kami semakin lebih baik, keluar dari krisis ekonomi di dalam masa-masa pandemi ini. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita mau mendoakan untuk pemuritan yang ada di Sinode GKJ. Kita tahu bahwa peserta SMK 1 sesinode saat ini berkisar 70 sampai 80. Dan Sinode GKJ mengadakan SMK menggunakan Zoom meeting. Mereka dibagi di dalam 2 kelas. Dan doakan supaya kegiatan belajar dan juga internet yang dipakai di dalam Zoom meeting ini dapat digunakan dan berjalan dengan lancar. Kiranya setiap peserta boleh memiliki dasar iman yang teguh di dalam mengikuti Kristus. Kinh nhân kỹ thuật thu phủy thông ngày một thổ diêu cha kinh pan thầy khỏi yêu 70 tới 84 年chỉ cả số gì là lia bún lượng pan lại học习ya dùng học习về phương thức dùng网络嘅系統chỉ cả với mỗi gia một thổ diêu có gì GP sim họ lại có gì xuân lìa kỳ hàng nhưng mỗi gia một thổ diêu ya đạt到好嘅信心基礎來跟隨主耶穌. Mari kita bersama-sama kembali mengangkat suara, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ada anak-anak Tuhan yang berkomitmen untuk belajar menjadi murid Kristus. Ada sekitar 70-80 jemaat yang berkomitmen untuk belajar menjadi murid Kristus, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan, tapi kami bersyukur
ada sebuah fasilitas yang dapat dipergunakan melalui Zoom meeting. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam masa-masa yang terbatas ini, Tuhan boleh terus memberikan semangat kepada jemaat-jemaat Tuhan yang belajar, supaya mereka terus rindu dan terus diperlengkapi untuk boleh mengikuti pembinaan ini. Dan kiranya Tuhan juga boleh menolong para pengajar-pengajar, hamba Tuhan yang diberikan hikmat untuk boleh mengajar jemaat di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati juga untuk setiap sarana prasarana digunakan, terkhusus untuk internet yang digunakan, supaya ini juga boleh mendukung dalam proses berjalannya pemuritan di Sinode GKJ ini. Kami berdoa Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan menyimak warta. Kiranya jemaat dapat memperhatikannya. Shalom jemaat GKJ yang dikasihi Kristus. Kabar gembira bagi Anda yang akan melangsungkan pernikahan. Kelas BPN periode 18-2020 akan segera dibuka atau akan segera dimulai pada tanggal 8 September 2020 jam 7 malam. Dan pertemuan kelas ini jangan khawatir saudara-saudari, karena akan dilangsungkan secara virtual atau melalui Zoom meeting, sehingga saudara-saudari dapat mengikutinya dari rumah atau di tempat di mana Anda berada. Silahkan daftarkan diri saudara-saudari ke sekretariat gereja lokal masing-masing. Dan sebelumnya ketahuilah syarat dan ketentuannya. Anda dapat memperoleh informasi tentang syarat dan ketentuan untuk menjadi peserta kelas BPN ini di sekretariat gereja lokal masing-masing. Kelas-kelas pembinaan Sinode GKJ, yaitu SMK 1 dan SMK 2, telah dibuka atau telah dimulai pada tanggal 16 Juli 2020 yang lalu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar dan yang sudah mengikutinya, silakan untuk mencatatnya agar Anda tidak melupakan jadwal yang telah ditetapkan bersama setiap jam 7 malam melalui Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terpanggil untuk dibaptis, silakan untuk mengikuti SMK 1 secara rutin setiap hari Kamis malam. SMK 2 akan dimulai pada tanggal 17 September. Tanggal 17 September 2020. Segera daftarkan diri Anda. Demikian juga SMK 3 akan dilangsungkan atau akan dimulai pada tanggal 3 Desember 2020. Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda di sekretariat gereja lokal masing-masing. Dan ingat juga bahwa seluruh kelas pembinaan SMK ini akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Jadi pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Zoom meeting ini dan Anda tidak perlu khawatir karena Anda bisa mengikutinya dari rumah Anda masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin memperdalam iman Kristen atau ingin merefresh pelajaran-pelajaran yang penting ini, silakan Anda juga boleh mendaftarkan diri dan mengikuti SMK 1, SMK 2, dan SMK 3. Demikian info Sinode hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari dan Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan bagi hidup kita. Jemaat dapat memperhatikan rekening dan juga barcode masing-masing gereja lokal. Atau menyimpan persembahan di dalam amplop dan kemudian menyerahkan kepada hamba Tuhan atau pengurus atau rekan yang ditugaskan di gereja lokal masing-masing. Kiranya persembahan ini sebagai rasa syukur kita berikan untuk segala kebaikan Tuhan bagi kita. Berkatnya berlimpah-limpah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita.
眼中的巴路西，无渐渐沉闷。上顶的百合花，主殿前香味，总是全能的上帝，每日上至真福气，是地上发芽结实，显出爱定的根基。耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，金钱海边路上，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，主华是的歌声，赞美称颂他名永无息。Sekali lagi， 眼中的白鹭鸶，无渐渐沉闷。山顶的百合花，春天前香味，就是全能的上帝，每日上至神福气，是地方发芽结实，显出爱等的根基。耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，金江海边独山，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，主啊，这的歌声，赞美称颂他名，中途西赞美，赞美称颂他名，永无息。赞美称颂他名，永无息。Doa persembahan akan disampaikan oleh Guru Injil Christine Nita. Jika thung sim lại tại theo tọa cỏ, jika chính nhếp cảm ơn này tọa cỏ. Thiên Ba Phụ ngô muốn man sim cảm trả nhỉ, kinh bu trò sống khó gì yêu ký phủi, lại đầu chủ ở miền trên, khó gì thung sim hợp gì lại, khó gì kinh bài chủ, khó gì chăn mũi chủ, khó gì liang thang sống tiề phản nhỉ. Cảm謝主耶穌，讓我們可以當聽翻譯嘅時候，上帝嘅翻譯，我們也可以行出來。感謝主耶穌，求你祝福呢下我們來到主嘅面前，把呢小小嘅奉獻吹到主嘅寶座前。感謝主耶穌，求你接納一切我們嘅奉獻，祝福眾弟兄姊妹。我們愛更加親近主，主耶穌感謝你，求你祝福眾弟兄姊妹一切嘅需要，求你為弟兄姊妹來開路，求你帶領讓弟兄姊妹可以更加愛主，讓我們可以更加親近主。感謝主，在馬街上社患難中嘅時候，我們仍然係要熱開信心，可以來到依靠主嘅面前。感謝主耶穌，我們用獻感恩禱告，奉主耶穌嘅名求，阿們。Amin. Mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fritz Octavianus. Doksologi.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita dari sekarang kekal sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.